kalau untuk tesnya gimana Mas? Agar bisa kerja ke Jepang. Nah, untuk tes sendiri, kalau misalkan jalur swasta kayak saya, yang pertama, sampean harus daftar ke LPK awal, LPK asal. Sampean cari di daerah atau tempat-tempat kawan-kawan semua tinggal, itu mesti ada LPK asal. Jadi LPK asal ini mereka nerima kita buat belajar bahasa sendiri. Nah, karena mereka nggak bisa berangkatin ke Jepang, karena LPK itu ada dua macam. LPK yang pertama, LPK yang biasa, kalau kita sebut LPK dasar, katakan. LPK yang kedua, LPK yang punya SO. SO itu Sending Organizer. Jadi mereka bisa berangkatkan kita ke Jepang. Kalau misalkan sampean takut kena tipu, sampean cari di www.pemagangan.com. Di situ LPK yang punya SO itu ada semua. Jadi kalau misalkan mau daftar ke LPK dasar, sampean tanya, sampean LPK sini kerjasamanya sama LPK yang punya SO namanya apa. Nah, ketika dia bilang LPK apa, sampean cek di www.pemagangan.com. Emang bener apa enggak di situ ada nama LPK-nya, LPK yang dimaksud tadi. Kalau bener, ya berarti emang bener karena LPK yang punya SO semuanya terdaftar di www.pemagangan.com. Nah, terus setelah kita masuk LPK dasar, kita belajar. Untuk belajar berapa bulan Mas? Itu tergantung kita. Kalau misalkan kawan-kawan semua bisa cepet nangkep, bisa cepet paham bahasanya, nah 1 bulan 2 bulan itu kita bisa diikutkan untuk ikut tes di LPK yang punya SO tadi. Nah, tes pertama di LPK SO tadi itu wawancara. Wawancara ya kayak kenapa kamu ingin kerja ke Jepang, alasanmu kok pingin banget kerja ke Jepang, kenapa nggak di Indonesia aja. Nanti ditanya sekitar itu. Nah, di wawancara ini biasanya teman-teman itu pada takut wawancara tes ke Jepang. Dianggapnya pakai bahasa Jepang, enggak. Jadi pakai bahasa Indonesia karena kita masih di Indonesia. Jadi kalau misal pun orang Jepangnya datang, kita nggak tahu bahasa Jepang, ya ada yang nerjemahin. Jadi sensei-sensei di sananya nanti nerjemahin sama kita. Nah, jadi jangan takut kalau misalkan mau tes wawancara kerja ke Jepang. Nah, jangan takut karena pakai bahasa Indonesia. Terus setelah wawancara, kita ada tes psikotes. Nah, di tes kedua ini syaratnya harus tes lolos pertama. Kalau wawancara tadi tidak lolos, ya kita ngulang lagi. Tapi kalau lolos, lanjut tahap berikutnya, tes psikotes. Nah, psikotes ini tadi ya seperti psikotes biasa. Kalau misalkan kita mau ke Polri atau TNI atau jadi PNS, nah sama semuanya psikotes biasa standar kayak gitu. Nah, setelah wawancara psikotes lulus, kita akan tes medikal. Nah, medical check up di sini semuanya di medikal. Dari gigi tadi, mata minus, paru-paru semuanya itu di medikal. Nah, saya doain yang mau medikal kawan-kawan semua, semoga aja nggak ada sakit apa-apa. Jadi bisa lancar kalau misalnya mau kerja kemana-mana. Nah, terus setelah ketiganya tadi lulus, itu tiap LPK beda-beda. Ada yang nerapin tes fisik, ada yang enggak. Nah, kalau diterapin tes fisik ya ngikut tes fisik. Jadi kayak DM, jadi lari, push up, sit up, ada minimalnya. Katakan lari 12 menit itu misalkan 1 kilo atau 2 kilo. Terus push up minimal 50. Sit up minimal 30. Nah, kayak gitu. Nanti setelah semuanya tes, nah tes yang terakhir itu tes K kuning. Nah, dinamain K kuning karena tes ini tes penegasan. Jadi ketika semuanya tadi udah lulus, disinilah gunanya kita masuk LPK dasar tadi. Kita masuk LPK dasar, jadi kita tadi diajari tentang bahasa ya walaupun sedikit-sedikit. Karena di akhir tes ini kita tes bahasa Jepang, tesnya tulis, nggak pakai omongan, nggak pakai bahasa Jepang maksudnya. Tesnya pakai tes tulis. Jadi ya ada ABC, ya semacam partikel atau apa ya seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman semua benar-benar belajar waktu di LPK dasar karena emang bayar, nah di situ ya insya Allah tes yang K kuning gampang bisa dilewatin.
setelah tes K kuning apa langsung bisa kerja ke Jepang? Nah, jawabannya enggak, karena proses alurnya masih ada. Jadi setelah tes K kuning lulus, kita masuk sama LPKSO. Nah, di situ yang saya maksud tadi bayar 22.500.000. Tapi itu tidak langsung. Jadi yang pertama itu bayarnya sekitar 6 juta rupiah untuk biaya masuk. Jadi untuk biaya pendidikan kita 3 bulan, ya makan, ya tidur, walaupun tidurnya ya udah klesotan kayak gitu kan ya. Kalau misalkan mau kerja ngerantau kan tidurnya klesotan, makannya ya seadanya, pakai pindang, pakai tempe, ya nggak apa-apa sih ya. Tapi biayanya segitu, sekitar 6 juta. Nanti kapan kita bisa berangkat ke Jepang? Jawabannya adalah selama kita 3 bulan di situ, sambil kita belajar, sambil kita disending sama LPK yang punya SO tadi. Jadi data-data kita disending ke pemerintah Jepang sini, ke Jepang sini maksudnya. Nanti kita dipilih. Nah, ada juga kita yang kepilih lewat sending, ada juga nanti yang pakai wawancara. Nah, kalau wawancara yang kita udah masuk SO ini, karena kita wawancara sama perusahaan di Jepang sini, otomatis skill kita harus kita tampilkan, terutama tentang bahasa. Kalau misalkan ditanyanya pakai bahasa Jepang, ya jangan tingak-tingu. Jadi ya usahakan bisa, walaupun sedikit-sedikit. Nah, setelah kita belajar di situ selama 3 bulan, kita udah dapat job. Nah, kita tinggal tunggu aja kapan eligibility kita keluar. Nah, setelah itu keluar, udah ikutin aja prosesnya. Nanti sensei-sensei di situ semua yang akan membimbing kita, mulai dari kamu harus ke sana, kamu harus tanda tangan ini, kamu harus urus ini. Nah, kalau udah nyampe situ, udah teman-teman semua bisa sedikit tenang karena tinggal nunggu keberangkatan. Nah, gitu teman-teman, proses dan alur cara kerja ke Jepang. Semoga aja video saya ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Thanks udah lihat video saya. Buat teman-teman semua yang belum like dan subscribe channel saya minta dukungannya. Semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika video saya ini bermanfaat, tolong share dan bagikan ke teman-teman yang lain agar semuanya bisa tahu. Gak lupa saya doakan semoga teman-teman semua, kawan-kawan semua yang mau kerja entah itu kemana aja, semoga semuanya lancar, bisa sampai berangkat pulang ke Indonesia sukses. Amin ya robbal alamin. Dan sekian video dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.